Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Laravel Data Tables dari Yajra. Nah, ini mungkin topik yang cukup ramai dibincangkan ya, jadi mungkin cukup bermanfaat nantinya. Oke, jadi kenapa sih data table? Ya karena ketika kita bikin project biasanya banyak kebutuhan kita menampilkan data itu dalam sebuah table, dan data table ini sangat memudahkan kita untuk menghandle hal tersebut ya. Jadi sangat-sangat mempersingkat waktu ketika kita mau menampilkan data itu dalam sebuah bentuk tabel, dan kita butuh fitur searching, ordering, dan apapun itu, filtering dan export itu sebenarnya sudah disediakan di Yajra ini. Nah, tapi saya nggak akan bahas sebanyak itu, tapi kita akan bahas beberapa benefit, dan kita akan juga bahas tentang client side dan server side. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan itu adalah ketika kita gunakan data table kok lemot ya? Yaitu berarti kawan-kawan masih pakai yang client side, karena ketika di render di client side, maka ketika datanya banyak, maka browser itu nunggu data itu semua di load di halaman itu, baru data table akan bereaksi. Oke, jadi mungkin saya akan juga tunjukkan nanti bagaimana sih kasusnya itu. Oke, di sini saya akan buat sebuah project baru dengan Laravel dengan nama data table. Oke, kita tunggu instalasinya sampai selesai. Kemudian setelah selesai nanti kita juga akan install untuk data table-nya ya. Nah, untuk Laravel terbaru kita gunakan ini. Jadi di sini saya akan copy saja. Oke, kita tunggu, masih belum selesai. Oke, sudah selesai instalasinya. Kita cd dan masuk ke dalam folder project data table. Oke. Kemudian di sini saya paste dan saya install Yajra Laravel Data Tables. Oke, apalagi yang perlu kita lakukan di sini ada providers. Ini sejak Laravel 5.5 karena ada auto load dari Laravel, ini udah nggak perlu ya. Kemudian di sini kalau kita butuh ya, ini option sih sebenarnya untuk publish vendornya data table, kita publish saja. Kita coba di sini. Oke, di sini ada config ya, nanti kita bisa config. Oke, di sini saya akan gunakan text editor Visual Studio Code. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat. Oke, welcome. Oke, kita tutup dulu. Oke, kita. Nah, di sini saya pindah dulu Windows dari text editornya supaya lebih enak. Oke, pertama kita akan setup database-nya ya di env ini. Oke, data table ini. Oke, data table kita akan buat tabel baru dengan nama data table seperti ini. Kemudian kita buka, lalu kita jalankan di sini migration-nya. PHP Artisan migrate. Oke, sudah sukses. Lalu berikutnya adalah kita akan ubah tampilan dari welcome ini ya. Jadi kita buka tab baru di sini datatable.test, dan kita punya tampilan Laravel yang seperti ini, dan kita nggak butuh ini, kita cukup butuh HTML baru aja. Kita beri judulnya data table seperti ini. Lalu kita akan install Bootstrap 4 ya. Jadi kita akan gunakan Bootstrap 4. Di sini saya copy CSS-nya Bootstrap 4, kemudian untuk jQuery dan lain-lainnya Bootstrap JS-nya kita taruh di paling bawah aplikasi kita sebelum penutup body. Lalu yang kita perlukan berikutnya adalah data table ya, ini ya, untuk si data table-nya. Kita gunakan CDN juga ya, jadi di sini kita gunakan CDN, tapi kita akan gunakan ini dulu, kita copy, karena nanti kita sesuaikan CDN-nya, karena kita akan pakai Bootstrap 4, supaya stylingnya juga sama ya. Dan di sini kita buat scriptnya terlebih dulu.
Oke, semoga tidak membosankan ya untuk setup data table-nya. Oke, di sini kita punya my table. Oke, berikutnya kita cari di sini. Kita masuk ke manualnya ya. Example kalau nggak salah, kita cari Bootstrap 4. Bootstrap 4. Oke, installation di sini. Oke, manual installation. Kita masuk ke sini kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa pilih stylingnya ya. Kalau kita mau pakai styling Bootstrap 4, kita klik di sini. Lalu di sini kita package-nya. Oke. Nggak ada yang perlu kita pakai lagi ya, seperti ini. Oke. Minify. Kita gunakan yang Minify ya. Nah, ini kita copy untuk stylenya. Data tables untuk si Bootstrap 4 kita copy dulu. Oke, kita masukkan di sini di bawah stylenya Bootstrap 4. Lalu untuk JavaScript-nya kita juga copy di sini. Kita copy lalu kita paste di sini. Oke, sepertinya setup-nya sudah selesai. Kemudian kita akan buat satu data ya. Jadi di sini kita akan passing data ke dalam view ini supaya kita bisa olah sebagai table. Nah, kita masuk ke web roots ini. Oke, kita nggak akan pakai controller karena ya sama aja ya. Jadi di sini saya akan passing sebuah data users, bukan sebuah ya, banyak data users. Oke, kita namakan variabelnya users. Kemudian di sini kita bisa gunakan user get. Oke. Nah, di sini jangan lupa untuk diimport supaya nggak error ya. App models user seperti itu. Oke, dan di sini kita sudah bisa tampilkan datanya. Sudah bisa tampil, tapi kan kita belum punya data. Jadi untuk memastikan kita buat datanya dulu ya. Kita coba lihat di sini, kita refresh di sini nggak ada datanya ya users. Oke, kita buat datanya dengan factory yang sudah tersedia dari bawaan Laravel ya. Oke, kita gunakan PHP Artisan Tinker. Kemudian di sini kita gunakan model user factory. Kemudian di sini saya akan buat 100 data dulu ya, misalnya contoh create. Oke, kita punya 100 data. Untuk memastikan, kita masuk ke table plus, kita refresh, dan di sini kita punya 100 rows. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan buat sebuah container, dan di sini saya akan buat sebuah table dengan ID-nya myTable. Kemudian kelasnya itu table strip ya kalau nggak salah. Kalau salah ya berarti nanti kita cek lagi. Oke, kemudian di sini kita butuh tag thead atau table head ya. Kemudian di sini ada table row dan di sini ada table heading. Table heading mungkin saya akan butuh 3 ID, name, email. Jadi saya nggak akan tampilkan banyak-banyak kolom di sini. Yang perlu aja. Kemudian di sini ada table body. Lalu di sini ada for each ya, karena kita akan tampilkan data users. User as user. Kemudian di sini kita buat tr, kemudian table datanya kita buat 3 juga. Oke, pertama kita akan ambil user ID. Kedua, kita ambil user name. Nah, ketiga kita ambil user email. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba masuk ke halaman ini. Nah, kita refresh. Di sini kita bisa lihat ada data table ya, sudah berjalan. Nah, ini adalah client side karena kita nggak ngapa-ngapain di bagian JavaScript atau di sini kita gunakan seperti ini, dan kita sumber datanya itu dari sini ya, kita looping dari sini. Kemudian ketika dia si data table di tag ada ID dengan myTable ini, maka dia akan otomatis jadi data table. Sekarang saya coba saya salahkan untuk ID-nya pakai S ya, myTable seperti ini. Kita coba refresh, maka dia tidak akan jadi sebuah data table atau nggak diproses oleh data table.
Seperti tadi kolom search-nya itu hilang ya. Oke, kita refresh lagi dan di sini sudah kembali. Oke, mungkin di sini oke, PT margin top ya. Saya akan kasih margin top 4 misalnya seperti ini. Kita coba refresh. Oke, jadi biar nggak terlalu mepet ya. Ini udah oke sih. Nah, ini namanya client side. Kalau kita cek di sini, inspect, oke, kita masuk ke sini. Oke, semuanya di render di sini ya. Jadi semua, nah ini kita render di sini semuanya. Oke, datanya ini dari client side. Kalau untuk membuktikan, mungkin saya akan coba generate lagi datanya lebih banyak ya. Mungkin 1000. Kita bisa lihat nanti berapa lama diprosesnya ya. Kita coba refresh. Oke, 1000 masih aman, nggak terlalu berat. Kita tambahkan 3000 mungkin. Oke, berarti kita punya 3500 data ya. Bukan, 4500 data. Atau berapa tadi ya? 4100 ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ketika datanya udah banyak, kita lihat dia render dulu elemen HTML-nya. Ini nggak langsung muncul data table karena ya dia menunggu sampai datanya keload semua, baru dia bisa memproses. Nah, baru dia bisa masuk ke sini. Oke, bagaimana sih cara menghandle-nya? Itu kita bisa masuk ke sini ya. Jadi supaya dia diproses secara server side. Oke, di sini ada implementasinya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, jadi kita bisa gunakan data tables ya. Oke. Kita gunakan scriptnya data table. Oke, di sini quick start ya. Kita gunakan yang quick start ketika masuk ke sini. Jadi tadi saya masuknya di bagian service implementation. Oke, kita kemudian masuk ke quick start. Oke, kemudian kita bisa, ini udah setupnya semua. Nah, kita bisa gunakan ini ya untuk datanya. Oke, jadi kita masuk ke route ini. Oke, di sini saya akan buat sebuah variabel aja. Oke, dan di sini yang saya akan kirim adalah variabel users. Oke, dan data tables-nya ini kita import ya, Yajira data tables facades. Oke, kalau sekarang kita coba cek di sini, kita refresh. Oke, maka datanya error ya. Oke. Yang perlu kita lakukan adalah update di sini. Kita nggak perlu ini. Kita nggak perlu ini ya. Nggak perlu for each ini. Kita coba refresh di sini. Nah, kita nggak ada error. Tapi di sini kita bisa lihat ada no data available. Padahal kita punya datanya ya. Dan di sini tadi kita sudah kirim datanya seperti ini. Oke, berikutnya tentu kita akan lanjutkan untuk supaya ini diproses secara server side ya. Nah, di sini sudah disediakan fungsinya dari si Yajira data table tadi. Saya copy dari sini karena kita sudah punya fungsinya. Kita nggak perlu ini ya. Oke, jadi kita masuk ke welcome lagi. Lalu di sini untuk di dalam data table ini kita paste dan di sini kita buat seperti ini. Nah, sepertinya harusnya ini sudah jalan. Untuk ID itu ID, name, email, created at. Oke, ini udah betul semua ya. Kecuali route-nya ini, Ajax route data tables data. Oke, caranya seperti ini tadi ya. Kita nggak bisa seperti ini. Kita buat, kalau pakai cara ini kita akan buat satu file baru ya. Bukan file baru tapi route baru. Jadi tadi di sini kita juga harus daftarin route baru. Oke, kita pakai cara itu aja dulu ya. Jadi kita akan pakai datanya itu seperti ini. Jadi kita bikin satu endpoint misalnya ya, kayak gitu. Route get data misal seperti ini ya. Dan di sini kita gunakan closure function.
users, kemudian di sini kita langsung return aja ya. Return seperti ini. Oke, di sini saya akan beri nama name data seperti ini aja ya, data aja. Ini terserah ya untuk root name-nya. Jadi itu digunakan di sini, data tables data. Ini saya ubah jadi data seperti ini. Kalau di sini saya coba refresh, nah dia memproses dan nggak selesai-selesai ya, kita tunggu. Oke, belum selesai. Jadi oke, mungkin di sini ya. Oke. Kita coba seperti ini, route data. Oke, kita coba slash data. Nah, ini datanya sudah muncul sebenarnya ya. Jadi tinggal kita yang akses ke sininya yang belum. Oke. Processing, oke, data table, route data. Kalau kita coba seperti ini, data seperti ini, kita coba. Oke, dia malah error ya. Route data seperti ini. Ini processingnya lama ya. Kita tunggu, kita coba cek konsol. Undefined. Oke, sepertinya jQuery-nya ya yang ini. Oke, jQuery-nya mungkin saya akan ubah cdn jQuery. Karena di sini tadi pakai yang versi slim ya. Oke. Kita bisa lihat. Oke, ini pakai slim, mungkin di sini saya akan coba ganti ya. Pakai yang minified ini. Semoga bisa. Oke, kita coba refresh. Oke. Masih belum bisa reading style. Tanda table min.js. Undefined reading style. Masih belum bisa. Oke. Kalau full ya, uncompress ini kita coba. Bisa nggak ya dia untuk eksekusi ini? Sorry. Oke, tetap nggak bisa. Jadi di sini kita harus coba cek lagi data table, mungkin susunannya ya. Oke, bootstrap min.js. jQuery defer accept. Oke, di sini kita coba cari permasalahannya kenapa ya my table dokumen ready. Kita coba cari ya permasalahannya di sini. row. Oke. Sorry, berarti bukan dari sininya, tapi dari sayanya ya. Jadi kita ada kesalahan. Oke. Jadi di view-nya ini karena di sini data yang kita ambil itu 5, tapi di sini table heading-nya itu cuma 3. Oke. Ini kesalahan saya dan di sini sudah dijelaskan kalau nggak salah tadi mana ya saya baca. Kalau nggak salah di sini tadi. Nah, ini pastikan ya ininya sama. Oke, created. Semoga ini bisa ya updated. Oke. Gara-gara ini sepertinya. Nah, betul ya. Jadi gara-gara itu. Mungkin kita nggak tampilin aja seperti ini. Oke, jadi pastikan ya untuk sama. Dan di sini biasanya kalau ada koma di akhir ini maka error juga. Oh enggak ternyata. Kalau nggak salah waktu itu saya error gara-gara ada koma di belakang ini. Oke, jadi seperti ini sudah aman. Oke, dan kita bisa lihat ya, kita refresh pun ini cepat karena di sini kita sekarang menggunakan server side
Untuk ngeceknya bisa dilihat di sini ya, harusnya nggak ada juga. Konsol. Mana sih ini? Konsolnya kok nggak kelihatan. Oke, jadi kelihatan lah, maksudnya di sini sekarang loadnya cepet ya, nggak kayak tadi karena ini sudah diproses secara server side dengan Ajax request ini. Nah, itu yang cukup memudahkan. Nah, kemudian kalau mau bikin action itu gimana sih? Kalau bikin action, misalnya ada edit data, misalnya nanti dia akan diarahkan ke route edit gitu ya. Itu kita bisa tambahkan melalui di sini. Di sini kita tambahkan action misal seperti ini. Nah, di sini ada action, tapi datanya nggak ada. Nah, bagaimana supaya kita punya data action? Itu kita bisa tambahkan pada ini ya. Jadi di sini kita punya satu fungsi namanya add column ya, column action. Lalu di sini kita buat edit. Nah, belum tampil karena kita juga wajib menambahkan itu di sini ya. Datanya itu action, name-nya action. Seperti ini, kita coba refresh. Dan di sini kita punya edit ya. Belum bisa diklik karena kita belum kasih ref edit. Nah, tahu kemana lah ya. Nah kalau kita klik /edit seperti ini, gagal ya. Nah, bagaimana cara ambil ID-nya itu di sini. Saya akan buat satu route web lagi ya, mungkin untuk edit. Route ID /edit seperti ini. Di sini saya akan dd aja ya, edit titik ID seperti ini ya. Harusnya bisa ini. Edit ID, undefined variable ID. Di sini ya, kita accept-nya di sini ID. Seperti itu. Nah, kalau nggak salah di sini itu bisa kita coba seperti ini ya. href route. Nah, di sini edit. Lalu ada di sini model ID. Jadi kalau nggak salah di Yajara data table itu di sininya pakai model ya. Cuman di sini nggak bisa. Kita coba refresh. Nggak ada error ya. Kita coba cek dokumentasi lagi. Add column ya, di kolom editing add column. Eloquent model. Data table of. Function user. Jadi di sini kita tambahkan function. Di sini kita passing model. Kita buat seperti ini, return. Table ID, route edit. Di sini kita belum bikin namanya ya untuk route edit. Sorry, kita kelupaan di sini name edit. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini edit 1, edit 2, edit 4 ya, seperti itu. Jadi ini untuk tombol edit ya. Kalau mau tombol hapus bisa langsung implementasi, caranya sama seperti tadi ya. Tambahkan aja di sebelahnya. Nah misalnya ini repot ya kalau kita pakai di sini nulis seperti ini. Nah, kita bisa implementasikan dengan view ya. Jadi di sini resource views, saya akan buat satu file misalnya action. Typo sekali. .blade.php seperti ini. Nah, ini akan saya copy ke dalam file tadi. Kemudian di sini saya akan panggil action. Nah, ini untuk pemanggilannya itu sesuai path-nya ya. Misalnya nanti di dalam views ada folder nanti ya
misalnya folder.action misalnya ya. Folder.action berarti dia di dalam satu folder dan nama filenya action seperti itu. Baik, kemudian di action ini saya akan paste di sini. Nah, di sini kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kalau nggak salah, kalau di sini itu otomatis variabelnya itu yang dikirim adalah model seperti ini. Kita coba refresh dan di sini masih berhasil ya, dan kita bisa lihat dia bisa diakses seperti ini karena variabel model ya. Jadi kalau di view tadi otomatis dia jadi variabel model. Oke, nah seperti ini ya. Nah misalnya nanti ada yang butuh raw column biasanya di sini ya. Jadi kalau make true mungkin langsung jadi raw kolomnya. Kadang itu ada kasus di sini kalau dia itu harus didefinisikan sebagai raw column. Nah, kalau dia pakai JSON ya, ini ya, to.json ini. Oke, kita coba pakai to.json seperti ini ya. Kalau tadi make true itu langsung jadi. Kalau kita gunakan make JSON, ternyata masih sama ya. Jadi di sini masih sama data table-nya. Nah, kadang itu satu case dia tuh nggak di-render ya. Jadi di sini itu nggak di-render. Maka dia harus gunain si raw columns ini. Nah, kebetulan ini tadi udah oke dan kita nggak perlu nambahin apapun. Jadi kalau kawan-kawan nanti, misalnya nanti di sini itu, di data table-nya ini, kalau pakai view atau pakai tag HTML, dia munculnya tag HTML, berarti kawan-kawan perlu nambahkan ini ya, raw columns. Jadi di sini raw column bisa berbentuk array, seperti ini, array ya. Jadi kolom apa aja sih yang mau dicetak sebagai raw column, seperti itu. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang Laravel Data Table. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di lain waktu. Jadi untuk inisialisasi dan bagaimana membuat data table ini, kemudian bikin tombol action supaya lebih efisien, kita gunakan view, jadi nggak nulis terlalu panjang di dalam query-nya di sini ya, add column-nya di data table column ini, atau di respon data table-nya, itu kita bisa gunakan seperti ini. Oke, sebelum ini berakhir, saya akan coba untuk mempersingkat lagi ya. Jadi di sini kita nggak perlu bikin route seperti ini. Oke, kita nggak perlu bikin route data seperti ini, tapi kita bisa gunakan di sini. Oke, kita gunakan if. Di sini kita inject request ya, request. Jadi kalau kawan-kawan pakai controller, biasanya sudah otomatis ya. Jadi request is Ajax, kalau nggak salah ya, seperti ini. Kita buat seperti ini returnnya. Oke, lalu namanya di sini kita beri nama data table ya. Oke, kalau sekarang kita refresh is Ajax request illuminate http request. Oke, ini udah bisa ya. Nah, di sini saya hapus untuk route data. Dan di sini kita route-nya tinggal satu ini ya. Jadi sekarang data table yang akan kita panggil di Ajax-nya ini ya, data table seperti ini. Dan kita coba refresh dan hasilnya akan sama. Tapi kita hanya menggunakan satu route ya. Jadi misalnya nanti kawan-kawan punya controller, itu biasanya di index. Jadi kawan-kawan tinggal edit di sininya aja. Jika request-nya Ajax, maka dia akan return ini. Nah, ini sama kayak satu method controller itu menghandle ini ya, dua fungsi. Ketika dia request-nya Ajax, dia akan memanggil ini. Tapi kalau dia nggak Ajax, dia akan menampilkan view ini. Nah, si data table akan memproses Ajax tadi untuk ditampilkan di view ini. Jadi dua fungsi di dalam satu method seperti ini. Nah, kalau kawan-kawan lebih prefer untuk memisahkan, ya nggak masalah. Kalau kawan-kawan lebih singkat, supaya nanti maintenance-nya lebih gampang, ditaruh di dalam satu
method index seperti ini misalnya, atau di dalam satu root seperti ini. Nggak mungkin ya, kalau nanti projectnya gede nggak mungkin dia diimplementasikan di root, tapi di controller. Biasanya sih di index, kalau saya biasanya pakai seperti ini, maka bisa gunakan seperti ini. Blok kode seperti ini aja. Jadi sesimpel itu ya. Jadi kalau nanti ada perubahan di query atau ada penambahan kolom atau pengeditan kolom, tinggal sesuaikan aja yang ada di sini. Lalu kemudian di sini ya tinggal tinggal sesuaikan di view-nya welcome ini ya. Jadi misalnya nanti ada tambahan data, tinggal sesuaikan di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.